Di antara sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita mendengar azan panggilan sholat wajib, kita disuruh menjawab apa yang diucapkan oleh muazin, tukang azan itu. Kalau muazin Allahu Akbar, kita disunahkan untuk menjawab hal yang sama tuh, kalimat yang sama, kecuali pada dua kata, itu panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau muazin ngomong hayya 'alas shalah, kita disunahkan bukan membaca kata yang sama, tapi mengucapkan kata la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita disunahkan membaca la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok begitu? Karena panggilan sholat, ajakan sholat itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu ada perbuatan yang sangat berat. Apa kita menganggap atau mengira sholat yang kita kerjakan ini mudah, ringan? Ya, mungkin secara teknis, mungkin anak kita, cucu kita mampu mengerjakannya. Tetapi secara syariat, secara hakikat itu sangat berat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khasyin. Perbuatan sholat itu perbuatan yang berat sekali pada tingkat derajat khusyuk itu, Pak. Memang khusyuk bukan syarat sahnya sholat, tapi dia syarat kesempurnaan sholat. Untuk mencapai derajat khusyuk itu sangat berat. Saking beratnya ibadah sholat itu, Allah ganjar, Allah berikan pahala bukan hanya pada sholatnya, tapi pada orang yang ingin sholat pun Allah sudah berikan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul berkata, wa rajulun raha ilal masjidil jamaah wa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yutawaffahu aw yudkhilahul jannah aw yarudduhu bima nala min ajrin wa ghanimatin, atau kama qala hadis sahih. Kata Rasulullah, seseorang orang Islam ini, ya, yang keluar dari rumahnya itu ingin melaksanakan sholat wajib di masjid, maka dalam perjalanan itu sesungguhnya dia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dia wafat pun, ya, Allah menjamin dia, bahkan sampai Allah masukkan dia ke dalam surga tuh. Atau hingga dia kembali ke rumah, ya, dengan membawa ajrin, pahala, ganjar yang besar, ghanimatin, atau karunia atau rampasan. Di situ disebut sebagai karunia yang besar. Artinya apa? Allah nih, ya, Rasul ceritakan, memberikan ganjaran bukan hanya pada sholatnya saja, tapi setiap langkah berangkat dari rumah itu Allah sudah beri ganjaran. Apa ganjarannya? Setiap langkah itu Rasul bilang dia akan mendapatkan satu kebaikan dan mendapatkan ampunan dari satu keburukan. Bahkan Allah tingkatkan satu derajat dari setiap langkah. Sahabat. Hadis lain Rasul sebutkan setiap langkah itu Allah berikan 10 kebaikan, 10 pahala, dan Allah hapus 10 keburukan, dan Allah tingkatkan 10 derajat. Ini baru langkahnya saja, Pak. Sehingga kata Rasulullah SAW, seseorang yang berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat wajib di masjid itu, hendaknya dia jaga betul sikapnya, sampai menyilangkan tangan saja begini nggak boleh nih, ya. Atas cabak jadah itu nggak boleh, Pak. Rasul. Kenapa? Fa innahu fis sholat, karena sebenarnya dia sedang dalam keadaan sholat.
kita jalan itu, ya. Nampaknya tuh, akhirnya kita sedang jalan dari rumah tuh, naik sepeda, naik motor, naik mobil tuh, akan melaksanakan sholat wajib itu. Tapi Rasul bilang itu hakikat jadi sedang melaksanakan sholat, sekalipun kita sedang jalan itu. Sehingga disunahkan untuk tidak banyak tengok kanan, tengok kiri, ngobrol sana, ngobrol sini dalam perjalanan itu, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang kita pun kan kalau jalan ini suka tengok, di rumah itu mobilnya bagus ya. Itu nggak boleh, Pak. Allah larang itu. Wala tamudan ainaka ila mata nabi azwajam. Jangan kau palingkan wajahmu ke rumah orang di mana kau kagum dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada dia itu. Kita nggak boleh, Pak. Allah tuh, Pak. Kembali. Jadi kalau kita berangkat dari rumah itu sebetulnya kita sedang melaksanakan sholat. Kalau dalam perjalanan saja kita disuruh diam, nggak terlalu banyak ngobrol tengok sini, apalagi kalau sudah di masjid. Nah, kadang-kadang kita nih terbawa irama kebiasaan teman. Ada satu dua orang mungkin teman kita tuh ya yang belum paham tentang etika, adab, ya akhlak orang di masjid itu. Menjelang sholat dia ngobrol sana ngobrol sini tuh. Bahkan setelah azan pun ya menjelang sholat itu tetap dia ngobrol sana, cerita, ketawa, ketiwi itu yang dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasul perintahkan bainal azain, di antara dua azan itu, azan dan qomat itu doa, waktu doa yang paling mustajabah. Kenapa enggak minta dipanjangkan umur antara azan dan qomat? Kenapa enggak minta ditambahkan rezeki yang banyak? Kenapa tidak minta ampunan kepada Allah? Antara azan dan qomat itu momen, Pak. Makanya disunahkan juga jangan buru-buru tuh, ya. Imam tuh qomat itu ya kasih spare waktu 2-3 rakaat, ya. Agar ada waktu jeda untuk jamaah tuh mohon ampunan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jalan saja diberikan ganjaran besar, ya. Bagaimana dengan sholatnya? Ya. Tentu lebih besar lagi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolongan kepada Allah itu dengan salat. Sabar dan salat. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan salat ini jadi wasilah, jadi perantara. Kita suka dengar tawasul kan. Ada orang tawasul. Tawasul itu wasilah, membuat suatu perantara, tapi syaratnya surat ibadah. Sholat ibadah itu jadi wasilah, ya. Azan ibadah itu jadi wasilah, ya. Itikaf di masjid itu menunggu sholat itu wasilah, ya. Itu boleh dijadikan perantara. Kita sedekah kepada pengamen Rp1.000 nih. Nih pengamen sedekah dia Rp1.000. Itu wasilah. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada pengamen ini rezeki yang banyak seperti engkau telah memberi rezeki kepadaku, sehingga aku mampu memberikan uang Rp1.000. Itu wasilah, memberikan itu wasilah. Dan itu momen yang paling bagus berdoa. Dan kita mendoakan pengamen, orang yang tidak mampu tuh, pada hakikatnya mendoakan diri kita. Ya Allah, moga-moga tukang rongsok itu engkau berikan rezeki yang banyak. Ya. Nih Pak, ada pakaian bekas, saya berikan. Sekalipun kita ucapan itu mendoakan dia, tapi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Ya Allah, moga-moga sahabat saya itu yang kau uji dengan penyakit itu, moga-moga engkau sembuhkan ya Rob, agar dia bisa beribadah dengan baik. Kita mendoakan sahabat kita yang sakit tuh Pak, sebenarnya sedang mendoakan diri kita, bukan mendoakan dia saja. Jadi kita juga termasuk didoakan oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena malaikat mengamini kita. Kenapa kita tidak mendoakan orang lain yang kehidupannya lebih rendah, yang kurang beruntung, atau mungkin dalam posisi yang kurang baik? Doakan mereka, ya. Karena sebenarnya mendoakan mereka itu juga mendoakan diri kita. Kembali, jadi sholat ini adalah momen yang terbaik untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pak, orang yang berangkat dari rumah itu, Pak, ya, dalam keadaan gelap. Dulu zaman Nabi memang tidak ada lampu, Pak, ya. Kita sekarang terang benderang. Zaman Nabi itu nggak ada lampu penerangan jalan. Jadi orang berangkat dari rumah itu gelap. Apa kata Allah? Orang yang berangkat dari rumah untuk sholat itu dalam keadaan gelap itu, Allah ganti dalam kubur itu terang benderang. Coba tuh, Pak. Gara-gara kita sholat, ya, berangkat pagi itu atau subuh atau siang tuh atau malam tuh, maka Allah akan tarik kubur kita. Bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan terang? Sama aja, hadis tadi tidak menceritakan zaman dia betul zaman sekarang. Pokoknya orang yang berangkat dari rumah itu berangkat sholat itu akan Allah terangi kuburnya. Tuh. Dimana nggak enak tuh, Pak? Itu baru langkahnya aja, belum sholatnya, Pak. Wong sholat sunnah aja tuh, sholat qobliyah subuh tuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetangga kita punya emas banyak, tapi nggak pada sholat subuh, kalah dengan kita yang sholat qobliyah subuh tuh, baik di rumah ataupun di masjid. Kita lebih banyak memiliki kekayaannya, seakan-akan kita punya langit dan bumi, ya, dibandingkan orang lain yang tidak pernah sholat subuh, tidak pernah qobliyah subuh. Itu qobliyah subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Lebih besar lagi, Pak. Gak terhitung, ya. Ganjaran yang begitu besar. Oleh karena itu saya mengajak, ya, kepada diri saya dan kita semua, makmurkan masjid ini, ya, dengan senantiasa mendatanginya pada waktu pelaksanaan sholat-sholat maktubah, sholat-sholat wajib, ya, baik siang ataupun malam hari. Maka ini kesempatan buat kita untuk menangguk ganjaran yang banyak, paling besar ampunan yang banyak, ya, sebagai deposito kita nanti, dan kita akan buktikan nanti di akhirat kelak. Oh, ternyata betul ucapan Pak Adam itu bukan ucapan saya, ucapan Rasulullah SAW, bukan hanya ucapan Rasulullah, tapi ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendorong kita untuk selalu memakmurkan masjid. Itu saja, semoga kita dimudahkan, ya, dalam rangka melaksanakan atau memakmurkan masjid ini. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.